Periode ini sekaligus menjadi babak akhir dari Perang Dunia Kedua. Are contained in the instrument of surrender now before you. In the instrument of surrender now before you. Proklamasi. Di tengah kemelut dunia, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Kemerdekaan ternyata belum dapat dinikmati seutuhnya. Kemerdekaan Indonesia masih berusia seumur jagung ketika Sekutu menjalankan misi internasionalnya. Di bawah komando Lord Mountbatten, tugas mengurus tawanan perang dan pelucutan tentara Jepang dijalankan oleh Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. Untuk daerah Sumatera dan Jawa, pimpinan tugas AFNI diemban oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kala itu, di Indonesia terdapat sekitar 70.000 tawanan perang dan interniran yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Sebelum kedatangannya ke Jakarta, Sir Philip Christison dalam pernyataannya di sebuah radio Singapura sempat menyatakan bahwa Sekutu hanya akan menjalankan tugas kemiliteran dan tidak mau ikut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Tidak mengetahui rencana Sekutu dan Belanda di balik misi pemulangan tawanan perang dan pelucutan tentara Jepang, bangsa Indonesia awalnya tidak menentang kedatangan Sekutu. Namun, kesepakatan Sekutu Belanda dalam Civil Affairs Agreement membuat Inggris mengikut sertakan beberapa perwira pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA sekaligus kesatuan pasukan Belanda saat kedatangannya ke Jakarta. Sebelumnya, pemerintah Belanda melakukan serangkaian lobi dan pertemuan dengan pemerintah Inggris. Hasilnya, pada 24 Agustus 1945 disepakati oleh Sekutu dan Belanda bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut Sekutu akan diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA. Lord Mountbatten sebagai pemimpin Southeast Asia Command mengeluarkan surat perintah kepada para komandan divisi. Kalimat dalam surat perintah ini kemudian berakibat fatal bagi rakyat Indonesia, terutama di Surabaya. Lambat laun, kepercayaan Indonesia terhadap keberadaan Sekutu meredup. Tidak terkecuali dalam urusan pengiriman perbekalan tawanan perang di Jawa Barat misalnya. Selama masa pendudukan Jepang 42-45, di daerah Bandung itu terjadi konsentrasi dari orang-orang Eropa, baik kaum militer atau sipil yang menjadi tawanan Jepang. Ketika kabinet Syahrir berkuasa, ada usaha-usaha dari pemerintah pada saat itu untuk mengizinkan dikirimkan logistik oleh tentara-tentara Gurkha ini, oleh tentara-tentara Inggris. Mereka melewati jalur kereta api dari Jakarta terus dan sampai ke Bandung. Mereka sangat arogan dan bertemperamen dalam persoalan ini, tidak menganggap. Padahal pada saat itu tentara kita, tentara keamanan rakyat sudah eksis di daerah-daerah yang saya maksud tadi.